Jarang, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga yang perlu kita perhatikan, ada kenikmatan yang mungkin kita tidak sadar. Sesuatu kenikmatan yang besar. Apa? Allah berikan kepada kita air mata yang rasanya asin. Jadi air mata itu apabila menetes sampai ke mulut, asin. Kalau biar nggak percaya, tes sendiri, asin. Kenapa air mata itu asin? Ulama mengatakan air mata itu asin karena mata itu adalah organ tubuh yang lembut, yang mudah rusak. Harus sering dibasahi dengan air mata. Makanya apabila orang itu sering menangis itu bagus. Apalagi menangis ingat dosa, lebih bagus. Ya, kadang-kadang menangis ingat hutang banyak. Kayaknya yang nyari ketawa banyak hutangnya. Kata Rasulullah, ainani la tamassuhuman naru yaumal qiyamah. Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka hari kiamat. Yang pertama, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang jaga malam fi sabilillah, dalam peperangan. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis takut kepada Allah atas dosa-dosa. Jadi kita perlu menangis, ya. Tengah malam bangun, ingat dosa, ingat kesalahan, bahwasanya kita banyak salah, banyak dosa, menangis. Orang yang sering menangis, maka air mata itu atau bulu mata itu akan jadi saksi kepadanya hari kiamat. Dalam suatu cerita nanti terjadi di hari kiamat, ada seseorang yang banyak kemaksiatannya, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Kemudian dia berjalan ke neraka. Tatkala dia berjalan ke neraka, ternyata ada suara dari bulu matanya. Ini bulu mata. Nah. Suara itu berbunyi, ya Allah, bolehkah ulun meminta ucapan atau perkataan terakhir sebelum orang ini masuk neraka? Kata Allah, silakan. Kata bulu mata, ya Allah, kekasihmu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang nangis takut kepada Allah atas dosa-dosanya, maka diharamkan mata itu tersentuh api neraka. Ini sabda kekasihmu Rasulullah. Dan ulun bersaksi, ya Allah, kata bulu mata, ini mata orang ini pernah menangis takut kepada-Mu, ya Allah. Jadi tolong matanya selamatkan dari api neraka, awaknya bawa aja ke neraka. Silahkan bawa ke neraka. Oh iya, betul kekasihku mengatakan seperti itu. Kalau begitu, matanya masuk surga dan badannya juga ikut masuk surga, sehingga badan dan matanya semuanya masuk surga karena menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, fa in lam tabku fatabaqau. Apabila kamu kadang-kala menangis, maka tangis-tangis akan sampai menangis. Nonton sinetron nangis, nonton ini nangis. Ada apa? Nah, atau nasi bawang ada 2 biji di sini, insya Allah nangis. Jadi mata organ tubuh yang lembut, sehingga cepat rusaknya, sehingga air mata itu rasanya asin. Nabi Musa itu pernah didatangi oleh satu ekor burung kecil bersembunyi di belakang Nabi Musa.
Dan kalau burung bersembunyi, tiba-tiba datang burung besar. Nah, mungkin kayak burung elang. Burung besar itu mengatakan, "Ya Musa, itu burung di belakangmu itu ya Musa, bawa ke sini. Itu jatahku hari ini." Kata Nabi Musa, "Tidak boleh. Dia berlindung di belakangku." "Hai Musa, itu rezeki ulun. Dan dari undang-undang perburungan bahwasanya burung yang lebih besar akan memangsa kepada burung yang lebih kecil. Itu undang-undang burung." Kata Nabi Musa, "Tidak bisa." Dia sudah berlindung. Begini saja kata Nabi Musa, kita tukar. Pilih dari anggota badanku yang kau jadikan makananmu hari ini. Burung itu jangan dimakan. Kata burung itu, "Ya Musa, saya ingin anggota badanmu yang lembut." "Apa?" "Mata," kata Nabi Musa. "Kalau begitu," kata Nabi Musa, "congkel mata saya, tukar dengan burung yang di belakang ini." "Siap, hai Musa." Akhirnya burung itu pun mendekati kepada Nabi Musa, mendekati kepada mata Nabi Musa, dan siap untuk mencongkel mata Nabi Musa. Tiba-tiba burung itu tidak jadi mencongkelnya. Kata Nabi Musa, "Kenapa kamu tidak jadi?" "Ya Nabi Musa, kami ini bukan burung, kami ini malaikat. Saya malaikat, dan di belakang pian dua malaikat. Nah, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kamu seberapa besar rahmatmu kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi anggota badan kita yang lembut, ya, mata, dan air mata itu rasanya asin. Sementara lidah kita, liur kita, itu liur rasanya hambar, tidak ada rasanya. Kenapa tidak ada rasanya? Agar bisa membedakan mana durian, mana jengkol, mana iwak ayam, mana iwak karing. Nah itu. Tapi kalau mainnya durian itu udah rasanya stroberi semuaan. Iwak karing stroberi, tempe stroberi. Ternyata Allah ciptakan liur kita itu tidak ada rasanya, dengan tujuan agar kita bisa merasakan rasa-rasa makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Di antara kenikmatan yang kita rasakan, ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita rasakan. Kita bisa hadir di majelis ini memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan yang sangat besar, pemberian Allah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibayar dengan harta yang begitu banyak. Karena ini sesuatu yang hebat yang Allah akan berikan kepada orang yang mencintai kekasihnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperingati ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum kawin lekas kawin. Mudah-mudahan yang sudah kawin apa? Mempunyai keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal. Biar tambah nanti untuk dijadikan ibu-ibu. Bahaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandai-pandailah kita mensikapi akan sesuatu yang Allah tentukan. Tatkala Allah berikan kita kenikmatan, sikapi dengan bersyukur, maka akan bagus. Tatkala Allah berikan kita cobaan, sikapi dengan bersabar. Ya. Semuanya dapat pahala. Semuanya meninggikan derajat. Tidak ada yang sia-sia. Apabila orang yang pandai dalam mensikapi segala ketentuan Allah. Kadang-kadang orang itu diberikan rezeki yang banyak, dia tidak pandai mensikapi, sehingga rezeki itu bukan jadi kebaikan baginya, malah menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh kepada Rasulullah.
Dan kadang-kadang juga dia tidak pandai mensikapi dari musibah, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari musibah itu. Makanya ulama mengatakan apabila orang tidak pandai bersabar, maka musibahnya jadi dua. Asalnya satu jadi dua. Loh, bagaimana? Misalnya dia sakit, dia tidak sabar, musibahnya jadi dua. Yang pertama dia sakit, yang kedua musibah yang paling besar, dia tidak dapat pahala. Itu musibah paling besar. Dia sakit seharusnya dapat pahala dengan sakitnya. Dia ditinggikan derajat oleh Allah. Karena dia tidak pandai mensikapinya, maka dia mendapatkan dua musibah. Musibah sakit itu dan musibah tidak dapat pahala daripada musibah. Ada satu cerita menarik yang ulun pernah mendengar dari guru ulun, dan ulun hendak duduk dulu. Nah, sedikit-sedikit duduk berdiri. Pas-pasan ini duduk. Ada seorang pemuda ini ya kalau bahasa Jawanya elek gitu. Ada bungas di bawah, di menengah ke bawah orangnya. Ya elek kan orang Jawa ya. Dia elek kalau tahu mesti barang aja bahasa aku. Pokoknya tidak ganteng lah, ada baik rupa lah. Dia melamar perempuan cantik, karena modal si pemuda ini mungkin modalnya suka pengajian, hadir majelis, baik akhlak, diterima, kawin, istrinya cantik, suaminya hancur. Singkat cerita, urus singkat aja ceritanya. Suami istri ini meninggal dunia. Nah, jadi kan kalau panjang nanti bisa jam 12, nanti jam 1 ini selesai kan. Keduanya meninggal dunia. Tatkala keduanya meninggal dunia, ada yang bermimpi si laki-laki. Kata orang, ya Fulan, apa yang Allah takdirkan kepadamu? Kata Fulan, masuk surga. Apa sebabnya? Bersyukur. Kenapa? Istri cantik. Istri datang dari pasar, alhamdulillah. Istri bangun tidur, alhamdulillah. Istri masak, alhamdulillah. Istri ke sawah, alhamdulillah. Istri duduk, alhamdulillah. Alhamdulillah terus, alhamdulillah. Ditanya si perempuannya, apa yang Allah takdirkan kepadamu, hai perempuan, hai Fulana? Masuk surga. Kenapa? Sabar. Kenapa? Laki hancur. Laki dan dari pasar, astagfirullahaladzim. Bangun tidur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia sabar, masuk surga. Jadi ibu-ibu apabila hendak masuk surga, cari laki yang hancur-hancur aja. Jadi semuanya sebenarnya bagus, semuanya baik, apabila pandai kita mensikapinya. Nah, apabila kita diberikan rezeki oleh Allah, pandai-pandailah kita gunakan rezeki itu di jalan yang dari Allah. Apabila kita tertimpa musibah, dan mungkin musibah memang sudah ketentuan Tuhan, maka pandai-pandailah kita bersabar. Nanti di balik musibah itu akan Allah berikan jalan-jalan keluar. Ada orang pernah dia naik kapal, kapalnya pecah, terdampar di pulau. Tatkala terdampar di pulau, karena lautan yang airnya dingin, akhirnya sisa pecahan kapal itu dibikinlah lampau. Ini apa lampau juga sama ya? Gubuk ya, gubuk untuk menutupi daripada hawa dingin. Dan pecahan-pecahan yang lain dia pakai untuk pemanasan, dinyalakan api unggun seperti itu, sehingga suasana panas. Pada waktu siang bangun pagi dia masuk ke hutan untuk mencari makanan. Keluar dari hutan, kaget dia. Gubuknya terbakar. Makanya dia langsung terdiam. Ya Allah,
Sudah sampai. Ya Allah, teganya pian. Tuhan, sudah kapal pun hancur, gubuk pun pulang terbakar. Kediam dia, merenung, bingung, kayak apa, bagaimana. Tiba-tiba tidak begitu lama ada kapal kayak sampan mendekati pulau itu dan memanggilnya, sini masuk, naik. Alangkah gembiranya dia. Dengan adanya sampan itu alamat selamat. Ya, naik ke sampan itu ternyata masuk diantar ke kapal yang besar di tengah lautan. Kemudian dia bertanya, Pak, tahu di mana saya ada di pulau itu? Saya tahu kamu di pulau itu tatkala kami melihat asap. Ternyata dengan berkat kebakaran, akhirnya dia selamat. Coba kalau ada kebakaran, bisa selamanya tinggal di pulau itu, bisa berawan dua Tarzan. Nah, jadi sesuatu apabila kita sikapi dengan baik, maka akan jadi baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam menunjukkan jam berapa? Terus Bu. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 11, 12. Sanggup? 10 nggak sanggup. Yang kedua, istighfar. Sibuk istighfar dari dosa-dosa. Kita itu banyak salah. Dan di antara kata ulama yurisul faqr, mewariskan kepada kefakiran. Tentunya kita pengen kaya, duit banyak, harta melimpah. Tapi ada perkara-perkara yang kita lakukan yang yurisul faqr, menyebabkan kita fakir, susah. Di antaranya banyak. Di antaranya adzanbu, dosa. Jadi dosa itu adalah perbuatan yang yurisul faqr, mewariskan kepada kefakiran. Orang yang tidak berdosa, maka rezekinya akan mudah, rezekinya akan lancar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertakwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjauhi dosa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar dalam permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dia dari jalan yang dia tidak duga-duga. Jadi dosa penyebab macetnya rezeki. Bagaimana kita agar diampuni dosa-dosa kita? Kata Rasulullah, al-istighfar. Jadi istighfar itu ibadah yang luar biasa, mudah, gampang, dan penghapus dosa. Tuba liman wujida fi sahaifihi istighfaran katsira. Beruntung, kata Rasulullah, orang yang didapatkan di sahifah catatan amalnya istighfar yang banyak. Nah, jadi kita perlu istighfar, memperbanyak istighfar. Karena Nabi SAW yang tidak berdosa, yang disebutkan gufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa yang terdahulu padahal tidak berdosa, tetap Rasulullah banyak istighfar. Kenapa? Mengajarkan kepada umat-umatnya agar senantiasa rajin istighfar. Ya. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Bani Adam itu banyak salah. Wa kullu khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, orang yang taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan kita berada di tempat seperti ini, yang mana dalam riwayat orang yang hadir ke majlis-majlis ta'lim itu apabila dia membawa dosanya seperti gunung, maka dia akan keluar, maka dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dia menunjukkan lu berdiri pulang. Melihat kalau ada yang guring-guring. Alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Jangan ngantuk. Peringatan Maulid ini peringatan yang hebat. Mengingat seseorang yang dicintai itu tidak mungkin ngantuk seharusnya. Ya, apabila idola kita seseorang yang kita senangi tidak ngantuk. Coba lihat, kadang-kadang bapak-bapak, para pemuda ini apabila nonton bola itu, yang main misalnya Real Madrid kah misalnya lah. Wah, kesukaan dia misalnya untuk Barcelona dan sebagainya, tahu juga sedikit-sedikit. Tak mungkin ngantuk. Saya tak mungkin ngantuk. Ya, 2 jam, 3 jam nonton tak ngantuk. Kenapa? Sebab yang dilihat itu, disaksikan itu orang yang dicinta. Dia tidak mau berpisah, tidak mau jauh dari yang dicintai. Makanya mudah-mudahan di sini kita akan ada yang ngantuknya. Amin ya rabbal. Ada ulama melihat setan. Setan itu bawa paku dan bawa gandum. Nah, yang pernah melihat setan bawa paku, bawa gandum lah. Kemudian ulama itu tanya, setan, mau kemana? Majlis taklim, masjid, pengajian. Oh, itu apa bawa paku? Oh, aku bawa paku pada setan. Apabila orang ada di majlis pindah nyaman duduk, aku letakkan di pantatnya paku. Sehingga teman-teman bangun. Ini paku juga di sini. Bangun duduk. Apabila masih kuat dia duduk, maka aku letakkan di matanya itu gandum sehingga ngantuk. Nah, jadi apabila pian goreng, hati-hati, bisa banyak gandumnya. Hati-hati. Nah, ini udah sekak dulu pian. Supaya jangan ada yang bulik. Sebab yang paling jauh itu ulun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, sibuk mengurus bagaimana nanti kematian. Sebab kematian itu sesuatu yang pasti. Ya. Fal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib man kana danin aw nasib bahwa musibah amah. Mati itu akan datang dan semua akan dapat bagian. Ya, semua akan dapat bagian. Kematian itu menyeluruh. Di kampung itu ada yang mati, kampung sana ada yang mati. Kalau misalnya kebakaran, di kampung sana kebakaran, kampung sini nggak ada apa-apa. Kebanjiran tempat lain tidak. Tapi kalau kematian di mana-mana ada. Sana mati, banyak. Ya, tidak luput dari kematian. Jadi kita pandai-pandai, ya, mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Bagaimana? Ibadah, amal soleh, sholat jaga, amal ibadah baguskan. Di antara persiapan yang baik, bagus untuk menghadapi kematian, melakukan sesuatu yang menyenangkan Rasulullah. Acara-acara seperti ini sangat besar pengaruhnya, sangat besar dampak yang kita lakukan dari acara yang kita lakukan. Baik perhatian Nabi atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuatu yang berhubungan dengan kekasih Allah, apabila kita gembirakan, maka Allah akan gembirakan kita.
Allah akan senangkan kita. Nabi, apabila kita gembirakan Rasulullah SAW, Rasulullah adalah orang yang sangat pandai membalas jasa. Kata Rasulullah, wa ana khairu mujazin. Aku sebaik-baik orang yang balas jasa. Apabila kita melakukan kebaikan kepada Nabi SAW, tentunya Nabi akan melakukan kebaikan kepada kita dan lebih besar. Karena Nabi itu sangat cinta kepada umat-umatnya. Setiap para anbiya, kata ulama, itu diberikan doa pamungkas lah bahasa kita ini. Doa yang pasti kabul, langsung kabul. Dan setiap para anbiya sudah mendoakan, sudah menggunakan doa itu untuk umatnya. Nabi SAW disebutkan diberikan 3 doa mustajab. Yang paling mustajab, yang langsung dikabulkan. Dan doa-doa Nabi semuanya dikabulkan, tapi ada 3 doa khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa permintaan kamu yang pertama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, permintaan aku yang pertama ya Jibril, Allahumma gfir li ummati. Ya Allah, ampuni umatku. Tuh, hebat. Doa Nabi untuk umatnya. Kalau kita misalnya diberikan doa mustajab, misalnya Pak, pian diberikan doa mustajab 1 atau 2, pian milih apa Pak? Sugih, paling sugihnya sedunia. Ibu-ibu milih apa? Wah, punya emas, karung-karung. Kan kami kirakan orang lain, kami kan keluarga. Pokoknya diri sendiri dahulu. Itu kalau kita. Nabi bagaimana? Allahumma gfir li ummati. Ampunilah umatku. Ya Rasulullah, doa yang kedua, Allahumma gfir li ummati. Sama, ampuni umatku. Yang dikuatkan lagi oleh Nabi SAW. Yang ketiga, ya Rasulullah, aku simpan nanti di akhirat untuk umatku. Tuh, Nabi simpan nanti di akhirat untuk umatnya. Ya, alangkah istimewanya kita punya Nabi. Alangkah hebatnya kita punya Nabi. Apa yang dia lakukan untuk umatnya. Tentunya tinggal kita pandai-pandai cari perhatian Nabi. Pandai-pandai. Ada kan acara-acara seperti ini di musola, di masjid, di rumah. Tujuannya cari perhatian Rasulullah, agar Rasulullah itu gembira. Dan ini salah satu modal kita nanti untuk menghadapi kematian. Modal yang hebat, modal yang luar biasa. Karena para orang-orang dahulu, para sahabat itu, mereka tidak cari surga. Surga, bidadari. Apa yang mereka minta? Murafaqatu kaya Rasulullah. Ingin berteman denganmu nanti di surga. Minta berkawan dengan Nabi. Masalah surga itu makhluk Allah. Paling hebatnya makhluk Allah Rasulullah SAW. Kalau sudah kita dekat kepada Nabi SAW, kita dicintai oleh Rasulullah, kita menggembirakan Rasulullah SAW, pintu kunci surga ada pada Rasulullah SAW. Nah, tentunya harapan besar, hebat untuk kita dikumpulkan kelak bersama Rasulullah SAW. Makanya ini salah satu amalan yang hebat, amalan yang luar biasa. Di antara persiapan kita, di samping kita melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi yang dilarang, di antara ibadah-ibadah yang sangat berkesan kepada Nabi SAW, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, mengaitkan kita, hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Makanya perkara-perkara kita kalau bisa kita kaitkan semua kepada Nabi. Apa yang kita lakukan kita kaitkan, apa yang kita kerjakan kita kaitkan. Misalnya kita bangun rumah, baca maulid di rumah, baca burdah di rumah, mudah-mudahan berkah di rumah. Usaha, baca maulid, baca burdah, baca salawat di tempat usaha. Apa saja kita kaitkan kepada Nabi SAW, maka akan istimewa hasilnya. Di antara persiapan kita, di antara sesuatu yang harus kita perhatikan,
cari cara kita untuk dekat kepada Nabi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, termasuk cara-cara kita untuk cari perhatian Nabi, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dimasukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Kata Rasulullah, umatku adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah itu pernah bercerita tentang seseorang yang terakhir keluar dari api neraka. Kata Rasulullah, aku tahu, diberitahu oleh Allah bahwasanya nanti hari kiamat itu ada orang yang terakhir keluar dari api neraka dan terakhir masuk surga. Setelah itu tutup neraka, tutup surga. Ya. Tatkala dia keluar dari api neraka, kemudian api neraka itu ditutup, tidak ada lagi yang keluar dari situ, semuanya selama-lamanya di neraka, dia jalan. Kata Allah, ya fulan, masuk surga. Terakhir, paling pedulinya, jalan dia menuju surga. Tatkala menuju surga, menghayal. Waduh, ini surga ini full, masih banyak sudah, tidak ada tempat lagi bagiku. Mau duduk di mana? Mau tidur di mana? Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa manusianya? Ya, pasti ini surga sudah full, tidak ada tempat kosong lagi sudah. Lah, lebih baik batal ke surga. Balik dia. Kata Tuhan, ya fulan, masuk surga. Oh ya, ya Allah, jalan ke surga. Jalan lagi nih. Dia jalan, menghayal lagi. Waduh, ini surga pasti sudah full, tidak ada tempat lagi sudah. Mau duduk di mana? Nah, mau tidur di mana? Percuma masuk surga. Balik lagi. Kata Tuhan, ya pulang, masuk surga. Aku berikan kamu surga seperti bumi 8 kali lipatnya bumi kau dapat surga. Kata hamba itu, ya Allah, jangan bercanda. Jangan bercanda. Kamu Tuhan. Oh, kata Tuhan, bercanda betul. Ya, disebutkan di kitab nama Siratul Muhammadiyah. Betul. Masuk ke dalam surga dia, ternyata dia mendapatkan surga seperti 7-8 kali lipatnya bumi besarnya. Ini yang terakhir. Coba bayangkan, bagaimana kalau umat Rasulullah orang yang pertama-tama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu besar surga. Makanya surga itu sangat besar. Ya. Bumi itu dibandingkan langit pertama, bumi itu seperti pasir yang kecil. Yang pertama. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, itu langit pertama seperti pasir kecil. Saking besarnya langit kedua. Langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga, langit kedua seperti kecil. Nah, kalau biar kita percaya nanti kita ukur masing-masing sama-sama. Menunjukkan surga itu sangat besar. Makanya pahala kita tidak ditabung di dunia, tidak disimpan di dunia, disimpan di akhirat. Kenapa? Dunia tidak mampu, tidak sanggup menampung pahala umat Rasulullah SAW. Disimpannya di mana? Di akhirat nanti ambil pahalanya. Saking banyaknya. Bagaimana kalau umat Nabi SAW dan umat Nabi SAW umatnya dicintai oleh Rasulullah dan umat yang menggembirakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang saleh-salehah, orang yang bertakwa kepada Allah, bertakwa, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmatnya, inayahnya, lindungannya, terhindar dari bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menggembirakan Rasulullah,
menyenangkan hati Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kegembiraan di dunia, mendapatkan kegembiraan di akhirat, dikumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh, bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini saja perlu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.